Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal kesehatan pada lansia. Saya Ardiansyah. Saya Rizky Priayu. Saya Rosa Muhammadiyah Kafa. Saya Nabilah Yasin. Saya Rahman. Saya Salwa Amalia. Saya Nurtigan Aulia. Akan membahas tentang kearifan lokal kesehatan pada lansia. See you. Kearifan lokal di bidang kesehatan masyarakat lansia. Kearifan lokal bidang kesehatan merupakan suatu keunggulan bangsa Indonesia yang memiliki beragam etnis. Setiap etnis pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan kearifan lokal yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh sumber daya alam hewani dan nabati yang tumbuh di setiap daerah berbeda. Indonesia termasuk negara yang berpenduduk struktur tua karena persentase penduduk lansia yang telah mencapai angka 7% dari total penduduk. Keadaan ini berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Struktur penduduk yang menua tersebut selain merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara nasional, sekaligus juga merupakan tantangan dalam pembangunan. Lanjut usia merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Manusia yang memasuki tahap ini ditandai dengan menurunnya kemampuan kinerja tubuh akibat perubahan atau penurunan fungsi organ-organ tubuh. Dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif penuaan, sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lansia. Selain itu, proses degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. Adapun pandangan masyarakat tradisional tentang lansia. Masyarakat tradisional lebih menetapkan usia lanjut dalam batasan yang bersifat generasional dan fungsional. Beberapa masyarakat misalnya mengaitkan usia lanjut dengan perubahan-perubahan peran yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dalam siklus kehidupan. Pelayanan kesehatan pada lansia yang terbagi menjadi 4 upaya. Upaya yang pertama yaitu upaya promotif. Upaya promotif merupakan upaya dalam meningkatkan semangat hidup warga lansia agar mereka merasa tetap dihargai serta bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan memelihara kebersihan diri. Caranya yaitu dengan melalui kegiatan kesegaran jasmani yang disesuaikan dengan kemampuan lansia dan dilakukan secara teratur. Pentingnya menu makanan dengan gizi seimbang. Cara membina mental lansia untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cara membina keterampilan pada lansia sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan apa yang mereka sukai. Cara meningkatkan aktivitas sosial para lansia di masyarakat dengan cara yaitu pentingnya menghindari diri dari kebiasaan buruk seperti kopi, alkohol, merokok maupun aktivitas yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental pada lansia. Dan cara menanggulangi masalah kesehatan yang timbul pada lansia sendiri secara tepat. Upaya yang kedua yaitu upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya dalam mencegah kemungkinan timbulnya penyakit dan komplikasi yang diakibatkan oleh proses menua. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti melakukan deteksi dini terhadap penyakit lansia dengan secara berkala dan teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga kesehatan dan kebugaran lansia dengan secara teratur, melakukan kesegaran jasmani sesuai dengan kemampuannya, mengupayakan agar lansia dapat terus berkarya serta berdaya guna dengan melakukan penyuluhan tentang cara menggunakan alat bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, dan sebagainya, mencegah kemungkinan timbulnya kasus kecelakaan dengan melakukan penyuluhan pada lansia, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan pembinaan mental. Baik, selanjutnya yaitu upaya kuratif.
Upaya kuratif merupakan upaya dalam mengobati lansia yang sakit. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pemberian layanan kesehatan tingkat dasar dan pemberian layanan kesehatan spesifikasi lewat mekanisme rujukan. Dan yang terakhir yaitu upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif merupakan upaya dalam memulihkan penurunan fungsi organ pada lansia. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pemberian informasi peningkatan pengetahuan, serta pelayanan dalam menggunakan bermacam alat bantu seperti alat bantu dengar, kacamata, dan sebagainya, sehingga lansia dapat terus berkarya serta merasa dirinya tetap berguna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, memperkuat mental lansia dan pengembalian rasa percaya diri, pembinaan lansia agar mampu memenuhi kebutuhan pribadinya, serta melakukan kegiatan di dalam dan di luar rumah. Pemberian nasihat mengenai cara hidup yang sesuai dengan penyakit lansia dan perawatan dengan fisioterapi. Khususnya pada kesehatan pasien lansia, untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami menggunakan tindakan pengobatan tradisional, penggunaan obat-obat tradisional masih sangat diyakini oleh beberapa masyarakat golongan lansia yang ada di Indonesia, termasuk baik menggunakan sumber dari herbal, supranatural, ataupun keduanya, yaitu dengan herbal dan supranatural atau campuran. Keyakinan masyarakat terkait dengan resep pengobatan dari leluhur merupakan alternatif pengobatan yang digunakan. Untuk herbal biasanya menggunakan bahan tumbuhan dan rempah-rempah yang dapat kita jumpai atau ditemukan di sekitar kita. Sedangkan supranatural biasanya menggunakan air putih lalu diberikan mantra atau diberikan bacaan ayat suci Al-Quran. Masyarakat golongan lansia ada yang masih menggunakan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik dari kategori penyakit ringan, sedang sampai dengan berat. Kearifan lokal dalam menggunakan pengobatan tradisional dengan menggunakan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah yang merupakan resep turun-temurun dari leluhur yang tetap dilestarikan. Tidak hanya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga dapat menggunakan supranatural, baik dengan menggunakan air putih yang diberikan mantra untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal lansia pada perspektif budaya. Bagi orang Bugis, menurut Tang, terdapat nilai-nilai moral dan kepercayaan bahwa memperlakukan orang tua dengan buruk atau membiarkan orang tua hidup terlantar bisa mengakibatkan berbagai bentuk kecelakaan. Salah satu bentuk kecelakaan yang paling ditakuti oleh seorang anak yaitu penyakit yang mempunyai gejala perut membengkak. Penyakit tersebut berakibat kematian. Penyakit tersebut dianggap sebagai balasan dari perbuatan buruk kepada orang tua atau dalam bahasa Bugis disebut mabusung. Selain takut mabusung, masyarakat Bugis juga takut tidak mendapatkan kebaikan dunia maupun di akhirat, seperti adanya anggapan bahwa nareko madorakai rito mawana purade naitai parempaja rilino koetopa ri akhirat mati. Artinya itu, jika seseorang durhaka terhadap orang tua, maka ia tidak mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kearifan lokal bidang kesehatan masyarakat berupa tindakan herbal atau ramuan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat lansia. Namun mengatasi hipertensi, di mana bagi penyakit tekanan darah tinggi dapat menggunakan buah mengkudu yang dihaluskan dan dicampur dengan air hangat 1/2 gelas. Lalu diperas dan disaring kemudian diminum 1 kali sehari sampai dengan tekanan darahnya turun. Atau dapat juga menggunakan ramuan herbal untuk mengobati tekanan darah tinggi dapat dibuat dari bunga rosella. Di mana caranya beberapa bunga dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian direndam air. Setelah air berubah menjadi warna merah, kemudian bunga rosella diseduh dengan air yang mendidih sampai berwarna merah. Yang kedua ada namanya ramuan dan doa untuk mengatasi sakit kepala, di mana ramuan untuk mengatasi sakit kepala dengan menggunakan kulit kayu manis, sabih mangkuk, banglai, dan kayu sapak. Cara pengolahannya, pertama, goreng kulit kayu manis, sabi bungku, dan banglai. Setelah digoreng kemudian haluskan ketiga bahan tersebut dan dicampurkan dengan kayu separuh yang telah dihaluskan. Dan yang terakhir adalah
yang sering dikonsumsi oleh masyarakat lansia ada namanya ramuan mengatasi sakit pinggang, di mana ada bahan kencur, pala, dan kulit lawang, kemudian dihaluskan secara bersama-sama dan ditambah sedikit air yang mendidih. Kemudian dioleskan di perut secara. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kita pada kali ini yaitu kearifan lokal bidang kesehatan khususnya pengobatan tradisional pada pasien lansia yang ada di masyarakat Indonesia berupa tindakan, herbal atau ramuan yang menggunakan bahan atau ramuan alami. Kemampuan ini bisa didapat oleh warisan turun-temurun. Cukup banyak kearifan lokal di bidang kesehatan pada pasien lansia berupa ramuan herbal, di mana pengobatan tradisional meramu bahan atau tumbuhan untuk dijadikan obat. Hanya saja belum memiliki takaran atau dosis yang jelas sehingga efektivitas dan efek sampingnya sulit untuk dinilai. Masih dijumpai pengobatan tradisional berupa bacaan atau mantra atau doa sesuai syariat Islam dan mengkombinasikan bahan atau ramuan yang disertai oleh jambi-jambi dan doa diyakini dapat menyembuhkan penyakit atau cedera.